Materialisme dan konsumerisme masa kini bukan model spiritualitas umat beriman. Saudara dan sahabat, hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Dominikus. Dominikus lahir di Caleruega, Spanyol pada tanggal 8 Agustus 1170. Semasa muda, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kesucian dan semangat belajar yang tinggi. Saat usia 24 tahun, Dominikus memutuskan untuk masuk biara di Osma. Setelah menyelesaikan pendidikan calon imam, ia ditabiskan menjadi imam. Cinta dan pelayanannya yang tulus lahir dari doa kontemplatif yang dihayati hari demi hari. Pada tahun 1214, ia berencana mendirikan sebuah tarekat religius. Pendirian tarekat tersebut dimulai pada tahun berikutnya, sebuah tarekat yang mengkombinasikan antara hidup kontemplatif dengan hidup yang aktif. Tarekat religius itu diberi nama Ordo Dominican atau Ordo Predicatorum atau Ordo Pengkhotbah, disingkat sebagai OP. Paus Honorius III mengesahkan ordo tersebut pada tanggal 22 Desember 1216. Dominikus meninggal pada 6 Agustus 1221 di biara Santo Nicholas, Bologna, 2 hari sebelum merayakan peringatan kelahirannya yang ke-51 tahun. Banyak uskup yang hadir pada saat pemakamannya. Uskup Ostia yang kemudian menjadi Paus Gregorius ke-9 memakamkan tubuhnya yang terberkati itu dengan devosi yang besar di gereja para saudaranya, para Dominikan. Ia dinyatakan sebagai orang kudus oleh Paus Gregorius ke-9 pada 13 Juli 1234 dan pestanya dirayakan setiap tanggal 8 Agustus. Paus Gregorius berkata, "Saya mengenal Santo Dominikus sebagai pengikut jalan hidup para rasul yang setia dan tidak dapat disangsikan lagi bahwa ia di surga ikut mendapatkan kemuliaan para rasul sendiri." Saudara dan sahabat, dunia semakin maju. Materialisme dan konsumerisme menjadi gaya hidup yang tak bisa terbendung di tengah peradaban masa kini. Kesibukan menjadi pola yang tak asing lagi bagi manusia. Sepertinya sebagian besar waktu terpakai untuk bekerja dan energi semakin terkuras karena orang tidak punya waktu yang cukup untuk diam dan tenang. Bukankah segala sesuatu ada waktunya? Dunia iman atau konkretnya hening dalam doa dan semangat hidup kontemplatif ternyata seperti benda asing bagi manusia. Keheningan dalam doa hanya ditemukan saat hidup semakin terancam karena masalah, duka, dan kecemasan karena sakit. Saat itulah orang mulai berseru, "Tuhan, kasihanilah aku, tolonglah aku." Kesibukan, materialisme, konsumerisme, bahkan teknologi sekalipun tak mampu menuntaskan pertolongan saat kematian terasa semakin dekat. Sebaliknya, iman yang berbuah dalam kesederhanaan menyatakan keterbukaan manusia untuk berserah pada Yang Maha Kuasa.
Saudara dan sahabat, sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi murid-murid-Mu tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian?" Saudara dan sahabat, iman harus hidup dalam seluruh hidup. Iman bukan tentang memohon pertolongan saat sakit, mengalami kesusahan, duka, dan kecemasan. Iman tentang sejauh mana ia ditempatkan pada tempat pertama dalam pikiran, perasaan, perkataan, kehendak, dan perbuatan-perbuatan kita. Iman juga tentang seluruh hidup kita, di masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Iman adalah tentang upaya untuk mengalami Allah dan rahmat-Nya dalam seluruh hidup kita, dalam hidup dan karya kita. Saudara dan sahabat, Santo Dominikus meneladankan cara hidup beriman kepada kita semua melalui kesederhanaan hidupnya. Ia mengajar para pengikutnya agar mengembangkan sebuah spiritualitas campur, yaitu kontemplatif dan aktif. Aktif dalam karya, dalam pewartaan Injil dan hidup bersama. Sediakanlah waktu yang hening bagi Tuhan dalam doa dan kontemplasi. Pekerjaan, kegiatan-kegiatan manusiawi akan semakin bermakna jika kita menyediakan waktu bagi Tuhan, agar mampu mendengarkan suara Tuhan yang bersabda dari batin kita, membatinkan segala kelelahan di dalam dan bersama Tuhan. Dan karena itu, kita memiliki energi spiritual untuk memberi makna atas pekerjaan-pekerjaan kita. Materialisme dan konsumerisme masa kini bukan model spiritualitas umat beriman. Santo Dominikus berkata, "Tetaplah penuh dalam cinta kasih dan kerendahan hati, dan jangan tinggalkan kemiskinan." Iman harus berbuah dalam kesederhanaan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo gratias.